Di antara rimba yang nyaris tak tersentuh dan kabut yang menggantung seperti tirai rahasia, berdirilah megah Gunung Leuser mahkota liar di jantung Sumatera. Gunung ini bukan sekadar bentang alam, melainkan dunia purba yang masih bernapas. Di lerengnya, pepohonan raksasa berusia ratusan tahun berbisik dalam bahasa air, sungai-sungai mengalir seperti nadi kehidupan, dan hutan menyimpan lebih banyak misteri daripada yang mampu dijelaskan manusia. Masyarakat Gayo dan Aceh percaya bahwa Leuser dijaga oleh sosok gaib yang disebut Datuk Rimba, penjaga tak kasat mata yang mengatur keseimbangan antara manusia dan makhluk hutan. Ia tidak menampakkan diri sembarangan. Namun bagi mereka yang masuk dengan niat buruk, hutan akan berubah menjadi labirin tanpa ujung. Konon, puluhan tahun silam, seorang pemburu bernama Malik memasuki hutan Leuser dengan satu tujuan, menangkap harimau besar yang sering terlihat di sekitar kampung. Ia tidak percaya pada cerita-cerita tua tentang penjaga rimba. Baginya, hutan hanyalah tempat berburu dan mencari untung. Hari pertama, ia menemukan jejak besar di tanah basah. Hari kedua, ia melihat bayangan belang di antara pepohonan. Namun setiap kali ia membidik, kabut turun begitu cepat, menghalangi pandangannya. Malam ketiga, api unggunnya tiba-tiba padam meski kayu masih banyak. Dalam gelap, terdengar langkah berat mengitari perkemahannya. Bukan satu, tetapi banyak. Malik meraih senapannya. Jantungnya berdetak keras. Dari balik pepohonan, dua mata menyala menatapnya. Lalu suara berat bergema. Bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh penjuru hutan. Yang kau buru bukan milikmu. Esok paginya, Malik ditemukan warga dalam keadaan linglung di tepi sungai. Tanpa senjata, tanpa hasil buruan. Ia tidak pernah lagi memasuki Leuser. Sejak hari itu, ia menjadi orang pertama yang melarang siapapun berburu sembarangan di hutan tersebut. Namun Leuser juga menyimpan kisah lain, kisah tentang harapan dan ujian hati. Seorang peneliti muda bernama Aisyah datang jauh dari kota untuk mempelajari orangutan liar di kawasan Taman Nasional. Ia mencintai alam dengan sepenuh hati. Tetapi suatu hari, saat mengikuti jejak seekor induk orangutan, ia tersesat dari timnya. Hujan turun deras, kompasnya tak lagi akurat. Suara siamang menggema seperti peringatan. Dalam keputusasaan, ia terduduk di bawah pohon besar, memejamkan mata dan berdoa. Saat itulah seekor orangutan besar turun perlahan dari dahan, menatapnya tanpa rasa takut. Makhluk itu tidak mendekat, tetapi bergerak perlahan seolah memberi isyarat. Dengan sisa keberanian, Aisyah mengikutinya. Orangutan itu melompat dari pohon ke pohon, berhenti sejenak setiap beberapa meter, hingga akhirnya, di kejauhan, terdengar suara tim pencari memanggil namanya. Ketika Aisyah menoleh untuk terakhir kali, orangutan itu telah menghilang. Ia selamat, dan sejak hari itu, ia percaya bahwa Leuser bukan hanya hutan, melainkan rumah besar dengan penjaga yang tahu membedakan niat manusia. Legenda paling menggetarkan datang dari kisah ekspedisi lama yang mencoba mencapai puncak tertinggi Leuser. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lembah sunyi yang tak tercatat di peta. Di sana, angin tidak bertiup, burung tidak berkicau. Salah satu anggota tim bersikeras mengambil batu besar yang dianggap unik sebagai kenang-kenangan. Malam itu, badai datang tanpa tanda. Tenda mereka terangkat, perbekalan tersapu air. Dengan susah payah mereka bertahan hingga pagi. Saat matahari terbit, lembah itu hilang seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanya rasa gentar dan satu pelajaran, tidak semua yang indah harus dimiliki. Hingga kini, mereka yang pernah masuk jauh ke dalam rimba Leuser sering berkata bahwa hutan itu mengamati. Kadang kau merasa diikuti, tetapi bukan dengan niat jahat, melainkan seperti dinilai. Apakah kau datang dengan hormat atau dengan keserakahan? Dan jika suatu saat kau berdiri di kaki Gunung Leuser, mendengar gemuruh sungai dan teriakan satwa liar yang menggema di kejauhan, mungkin kau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kesadaran halus bahwa manusia hanyalah tamu di kerajaan hijau yang jauh lebih tua dari peradaban. Karena Leuser bukan hanya gunung, ia adalah penjaga terakhir rahasia alam. Ia memberi perlindungan pada yang tulus, dan kebingungan pada yang tamak. Dan pada akhirnya, siapapun yang keluar dari rimbanya, baik pemburu yang bertobat, peneliti yang diselamatkan, atau pendaki yang kehilangan arah, akan membawa pulang satu hal yang sama, rasa hormat yang dalam, dan keyakinan bahwa di balik lebatnya hutan, ada kekuatan besar yang bekerja dalam diam. Sebuah kekuatan yang tidak perlu terlihat, untuk membuat jiwa bergetar dan ingin kembali mendengar kisahnya lagi.